Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Jangan bosen-bosen ya guys ya. Aku nggak ganti-ganti baju bukan berarti aku nggak mandi loh ya. Baju ini cuma dipakai buat syuting doang ya. Oke, jangan dikatain gara-gara Mas Tulus bajunya nggak pernah ganti. Ada vlognya itu mulu bajunya ya. Padahal mah ya dikirimin banyak banget kan. Iya, tapi bukan berarti aku nggak ganti baju loh. Ya, oke. Tapi tetap ganteng kan aku walaupun nggak ganti baju. Pede banget lu Tulus. Ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dari dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan lagi selamat datang kembali. Supportnya dipencet tombol like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan minta sedekah dengan ikhlas untuk tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di-skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Dan teman-teman yang mau memberi apresiasi buat Mas Tulus, mungkin mau ngasih gift, mau nyawer, caranya gampang. Klik tombol yang di sebelah sini, ada tombol terima kasih ya. Bisa langsung kirimkan gift sesuka jenengan, mau berapapun boleh ya. Minimal Rp1, maksimalnya bisa sampai di 5 juta rupiah. Waduh, rekor sih kalau sampai ada yang nyawer 5 juta. Rekor terbesar ya. Terbesar sepanjang sejarah Mas Tulus punya YouTube ini terakhir. Kalau sampai ada yang nyawer 5 juta. Pokoknya terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semangatnya buat teman-teman semua. Orang-orang baik semua, terima kasih untuk semangat terbaiknya atas apresiasinya juga untuk Mas Tulus, selalu menyemangati, selalu mensupport, mendoakan. Pokoknya doa yang sama buat jenengan ya. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang semoga diberikan jalan rezeki biar cepat lunas hutangnya. Amin. Dan semoga segala hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Suasananya hujan teman-teman di Sabtu pagi. Mudah-mudahan ini bukan jadi simbol rasa malas yang teman-teman rasakan, karena sama dengan Mas Tulus hari ini juga harus kerja. Sabtu Minggu harus kerja di pagi hari, walaupun kayaknya sih hari ini cuma sampai jam 5 sore ya, tapi walaupun hanya sebentar, tapi rasanya kalau mau berangkat saja sudah hujan gini rasanya kayak males gitu. Tapi kan harus ya, sebuah keharusan. Kerja itu bagian dari ibadah. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu tuh hidup selamanya.
kemudian beramallah buat akhiratmu seakan-akan kamu tuh esok harinya tiada. Jadi seimbangkan dua hal tadi ya. Dalam kondisi apapun sekarang tetap harus ucapkan alhamdulillah disertai dengan innalillah, juga tetap harus semangat, mau lagi sakit, mau punya masalah, mau lagi sedih, pokoknya harus semangat ya. Jangan biarkan depresi menyerang kita, karena Mas Tulus sudah ingatkan bulan Maret kita tidak boleh terlalu stres karena bisa memicu sesuatu yang kurang baik untuk tubuh kita. Nikmati, dalani ya, jalani, nikmati, kemudian syukuri apapun yang Allah berikan ke kita. Kalau dikasih baik, alhamdulillah. Kalau lagi dikasih nggak baik, ya berarti Allah belum memberikan yang terbaik. Tuhan tuh seakan-akan tidak memberi apa yang kita minta, tapi Tuhan selalu memberikan sesuatu yang pas. Pas timingnya, pas jumlahnya, terus pas segala sesuatunya. Jadi nggak ada yang nggak sempurna. Kalau rencana Tuhan itu sudah rencana yang paling sempurna. Jadi jangan lupa semangat teman-teman. Semoga jenengan jadi berkat buat orang di sekitar jenengan juga. Saya jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya. Jadi kita sama-sama saling memberkati ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Malaysia sudah nambahin sedekah untuk pesantren Rp400.000. Terima kasih, berarti sudah terkumpul sebanyak Rp1.450.000 untuk pondok pesantren yang ada di Garut. Kemudian terima kasih juga untuk akun YouTube bernama Boeing Aja, ada kiriman mukena 1 buah sama sajadah 1 buah. Dan nanti dari Malaysia juga sudah mengirimkan 10 buah untuk sajadah yang akan kita serahkan ke pondok pesantren yang ada di Garut. Pokoknya terima kasih. Ini tidak tertutup ya teman-teman, tidak ada paksaan. Kalau jenengan mau bantu ya silahkan, ndak juga ndak apa-apa, jangan nyinyir ya. Kalau Al-Quran sudah cukup, teman-teman yang masih pengen bantu mau kirim barang juga boleh, mau kirim uang silahkan, mau nambahin, Mas Tulus saya punya duit 100.000 buat nambahin bangun-bangun pagernya, boleh ya, boleh. Silahkan saja langsung hubungi Mas Tulus kalau yang sudah punya WhatsApp-nya, atau bisa DM di @bigtulus_official di Instagram ya teman-teman ya. Matur sembah nuwun. Dan masih Mas Tulus ingatkan lagi buat teman-teman bahwa kita masih punya kegiatan, yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan ada selalu buat kita gelar di setiap Jumat akhir bulan ya. Yang mau membantu please silahkan klik kolom deskripsi sekarang. Minimal transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited, langsung ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak orang baik. Dan sementara waktu untuk yang pesan minyak bidara untuk weekend ini tidak ada pengiriman, akan ada pengiriman lagi nanti di hari Senin minimal atau maksimalnya di hari Selasa siang jam 1 ya teman-teman ya. Setelah itu bisa Mas Tulus kirim lagi. Kalau mau pesan minyak bidara gimana Mas Tulus? Manfaatnya apa saja? Berbagai macam jenis penyakit insya Allah bisa disembuhkan. Khususnya lagi buat teman-teman yang ngerasa kayak aku tuh malas ibadah, badanku tuh lagi kurang enak, takutnya ada sesuatu yang aneh, periksa ke dokter tapi ternyata nggak ada sakit apa-apa, coba boleh ikhtiar dengan mengkonsumsi minyak bidara. Takutnya di tubuhnya jenengan ada sesuatu yang kurang baik ya. Bangsa jin kurang suka dengan ekstrak minyak bidara ataupun daun bidara, buah bidara, akar bidara, duri bidara pun mereka tidak suka. Jadi coba konsumsi untuk meruqyah diri kita ya, ruqyah mandiri, kemudian juga untuk mengusir hal-hal yang kurang baik untuk tubuh kita. Caranya hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp 0857 yang di deskripsi, sebutkan nama, pesannya berapa, alamat lengkap, nomor HP penerima, dan juga nama penerima ya. Terima kasih banyak orang baik tanpa terkecuali untuk semuanya yang sudah membantu kegiatan baik ini. Terima kasih yang sudah transfer untuk mukena, buat sejadah sudah kirim juga terima kasih, sudah buat masjid juga terima kasih, buat nasi box terima kasih, yang nyawer-nyawer di tombol terima kasih juga terima kasih nggih. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih berkah melimpah lagi, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus lewat jalur apapun Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Ya, ada berita viral tadi malam sekitar jam 9. Kalau aku sih terima beritanya jam 9 ya teman-teman ya, terkait dengan kebakaran hebat di depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Wow. Teman-teman juga banyak yang share. Tadi pagi baru di-share, padahal Mas Tulus itu
sudah dapat info itu jam 9 malam karena kebetulan temen aku ada yang orang Jakut, dia orang Pademangan teman-teman, dekat rumahnya Mas Opik sana. Jadi dia baru pulang kerja terus dia bilang, "Gendut, lu tahu nggak sih gue lewat bla 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 bla." Terjadi ledakan yang sama seperti 14 tahun yang lalu. Jadi kejadian ini juga sempat membuat geger karena menewaskan sebanyak 17 orang kurang lebih, kemudian 8 orang lainnya hilang, 13 orang dan 51 orang mengalami luka bakar dengan rincian 49 korban luka berat dan juga 2 korban luka sedang. Jadi selain ada 17 korban jiwa, ini update saya baca dari Kaltim Today ya teman-teman, pada 3 jam yang lalu, berarti sekitar pukul 8 pagi, sekitar pukul 8 pagi pada tanggal 4 Maret 2023 ya update-nya ya. Jadi kalau misalnya ada korban tambahan lagi, kita akan coba baca nanti. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik yang bisa kita bahas di sini ya teman-teman ya. Dan kejadian ini ternyata cukup menghebohkan karena selain depo Pertamina itu saja, tapi banyak sekali rumah warga yang justru menjadi korban ya. Para warga yang menjadi korban itu mencapai 338 korban di sini. Diartikan bukan menjadi korban jiwa tapi maksudnya yang terdampak ya teman-teman. Warga yang terdampak menyelamatkan diri ini mencapai 338 jiwa. Para korban juga tersebar di sejumlah posko diantaranya R. Petra Rasela sebanyak 256 jiwa, kantor Dinas Tenaga Kerja sebanyak 74 jiwa dan juga kantor Kelurahan Rawabadak Selatan sebanyak 65 jiwa hingga di beberapa masjid yang ada di sekitar lokasi. Jadi tidak bisa terdetek semuanya teman-teman ya. Korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Polri, sedangkan korban luka bakar ada di sejumlah rumah sakit, diantaranya adalah Rumah Sakit Pelabuhan, RSUD Tugu Koja, Rumah Sakit Mulyasari dan juga Rumah Sakit Koja teman-teman. Dan alhamdulillah api bisa dipadamkan pada pukul 3:30 dini hari tadi dini hari berarti jam 3:30 pada tanggal 4 Maret 2023 ya. Alhamdulillah. Dan untuk penyebab kecelakaannya atau penyebab kebakarannya masih sampai saat ini masih dilakukan pendataan. Jadi Mas Tulus juga nggak bisa spekulasi kira-kira dari mana. Nah ini makanya Mas Tulus pengen baca angka dan juga tanggal terjadinya. Kira-kira kalau dari angkanya mungkinkah ada korban tambahan, mungkinkah kejadiannya disengaja atau karena ada sesuatu yang dalam tanda kutip ada konspirasi dan lain sebagainya, kira-kira ada apa? Nah, nanti kita akan bahas itu. Dan ternyata teman-teman, depo Pertamina Pelumpang ini juga pernah terbakar pada tanggal 18 Januari 2009 atau di 14 tahun yang lalu. Kala itu, kebakaran diduga disebabkan oleh adanya gesekan alat pengambil sampel BBM dengan slot ukur dan pada saat itu terjadi pada pukul 5 dini hari ya teman-teman, Masya Allah. Saat kejadian tepatnya sore hari, saat terjadinya bukan 5 sore tapi 5 sore maksudnya ya. Saat kejadian tepatnya di sore hari, sebuah kapal tanker mengalirkan BBM ke tangki nomor 24. Kapal itu berada di Pelabuhan Tanjung Priok yang kira-kira berjarak sekitar 5 km dari depo Pertamina Pelumpang. Dan akhirnya terjadilah kebakaran besar di tanggal 18 Januari 2009 teman-teman. Dan itu tepat 14 tahun yang lalu. Kemudian kejadian berikutnya pengulangannya terjadi pada tanggal 3 Maret 2023. Pertanyaan pertama, yang pasti teman-teman tanyakan salah satunya adalah, Mas Tulus, apakah ini disengaja? Apakah memang ada oknum yang memanfaatkan kejadian ini? Atau memang ini adalah faktor human error atau kesalahan apa? Ini bisa menjadi tolak ukur yang bisa kita lihat hanya lewat dari angka. Tetapi tingkat kebenaran dari yang saya baca belum tentu benar. Nanti yang benar adalah pihak yang berwajib yang melakukan identifikasi secara khusus, secara mendetail. Jadi info yang kita harus terima yang pasti adalah dari pihak berwajib, bukan dari saya. Nah, ini kan hanya pertanyaan dari teman-teman, kemudian Mas Tulus larikan kalau dari angkanya sendiri, apakah ada potensi kecurangan dari orang yang memanfaatkan kejadian ini? Apakah memang disengaja atau seperti apa? Mas Tulus lihat dari lewat angkanya, dari angka 3
2023 tergelincirnya ini biasanya bukan faktor disengaja dari yang aku lihat lewat angkanya. Pada dasarnya kejadian di mana ada hal yang terjadi di hari ini di tanggal 3 itu khususnya apabila terjadi kecelakaan dan lain sebagainya biasanya bukan karena faktor kesengajaan karena angka 3 ini menyimbolkan sesuatu yang licin, sesuatu yang tergelincir, berarti bukan disengaja, berarti bukan dibuat, berarti bukan bukan sengaja untuk dirobohkan tetapi memang roboh sendiri. Ibarat kata di jalan itu bukan berarti karena ada faktor yang merusak, misalnya ada komponennya dirusak kemudian dibuat sehingga akan melambangkan sesuatu yang seakan-akan ini dibuat. Tapi kalau dari angkanya Mas Tulus melihat kayaknya nggak ada konspirasi deh, karena kalau lewat angkanya sendiri saya lihat ini kejadian memang pure kecelakaan, ada sesuatu yang salah. Jadi intinya adalah bukan disengaja, bukan karena disengaja biar meledak, tetapi memang mungkin karena ada beberapa poin yang bisa saja human errornya tadi, mungkin kesalahan dari petugas atau apa yang nanti pasti akan dijelaskan sama pihak berwajib ya. Kalau untuk saat ini terlalu dini sih saya kalau bilang, kalau misalnya detailnya seperti apa, kalau hanya lewat angka yang aku lihat pada dasarnya seharusnya bukan disengaja. Faktornya bukan disengaja atau dikonspirasi atau memang ada tujuannya atau maksud tujuannya. Di sini memang angka 3 melambangkan sesuatu yang sepertinya tidak terlalu karena ada campur tangan manusia gitu loh. Berarti memang faktor human error atau kesalahan yang memang tidak disengaja. Intinya itu. Jawaban Mas Tulus di situ ya teman-teman. Jadi nggak usah lari lagi. Ada yang DM sampai Mas Tulus, mungkin nggak sih karena ada politik tertentu? Mungkin nggak sih karena mau ada pemilihan A, pemilihan B? Kalau buat aku enggak ya teman-teman. Kalau ada konspirasi-konspirasi itu dari angkanya saja kita melihat ini pure kejadian luar biasa atau mendekati dengan musibah ya. Itu menurut aku. Dan teman-teman mungkin sering mendengar Mas Tulus kalau bilang di video itu bulan 3 ada apa aja Mas Tulus, tanah, nih tanah, komponennya tanah dan juga angin. Mas Tulus sering bilang itu ya. Teman-teman kalau yang ingat silahkan tulis di kolom komentar. Iya Mas Tulus, aku ingat Mas Tulus pernah bilang kalau ada tanah yang meledak. Jadi beberapa hal yang aku sampaikan sebelum kejadian ini juga Mas Tulus sering banget bilang kalau ada angin yang kencang, tanah yang bisa saja meletus, bisa saja meledak, bisa saja bergerak, dan aku berkali-kali bilang ada tanah yang meledak dan mengeluarkan api ya. Teman-teman yang ingat silahkan tulis di kolom komentar biar yang nonton nggak bilang kalau Mas Tulus tuh hoax ya sebelum kejadian ini. Kemudian di jam 8 teman-teman ya, ada di angka 8 ketika teman-teman bertanya apakah ada korban jiwanya akan bertambah Mas Tulus, apakah korban jiwanya akan banyak sekali. Pada dasarnya angka 8 ini bukan menyimbolkan sesuatu yang banyak. Angka 8 ini menyimbolkan sesuatu yang ada tetapi sulit ditemukan atau disembunyikan. Pernah ingat nggak Mas Tulus kalau bilang kalau angka 8 itu selalu bilang kalau misalnya ini tipikal orang yang susah ditemukan, sulit untuk dicari atau mungkin disembunyikan seakan-akan tertutupi atau terkunci. Mas Tulus sering banget bilang itu. Kalau teman-teman yang tahu oh iya 15 menit. Aku nggak mau panjang-panjang durasinya karena aku udah buru-buru guys, mau jalan, mau kerja, mau nyanyi. Nah, kalau dari angkanya sendiri pada dasarnya korban jiwanya seharusnya tidak akan terlalu banyak banget, tidak. Tapi kalau misalnya dari teman-teman yang kita sudah lihat ada 17 kemudian 8-nya masih hilang, ya dari segi pandang saya sendiri ini juga sangat ada kemungkinan kalau misalnya korban akan bertambah. Tetapi apakah bisa ditemukan semua? Kita doakan semoga semuanya bisa ditemukan. Tetapi di angka 8 ini menyimbolkan sesuatu yang dalam tanda kutip sebetulnya melambangkan sesuatu yang sulit ditemukan atau bahkan hilang sama sekali untuk tidak bisa ditemukan. Ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang akan banyak korbannya, seharusnya dari yang aku lihat dari angka-angkanya 3, 2 tergelincirnya ini tidak terlalu banyak ya. Makanya ada simbol angka 2 karena di cairan di sini ada ya depo Pertamina isinya minyak ya, minyak bumi yang bisa meledak, bisa terbakar, dan bahkan beberapa rumah warga juga katanya terdampak sampai ada 600 lebih jiwa yang mengungsi, salah satunya beberapanya ada yang meninggal bahkan hilang belum ditemukan sampai sekarang ya. Mudah-mudahan yang belum ditemukan
ditemukan, kalau memang masih bisa ditemukan dengan kondisi yang baik. Walaupun ada angka 8 di sini, sepertinya evakuasinya juga nggak akan gampang, nggak akan mudah, tapi kita doakan bersama-sama. Nanti di bagian closingan kita doakan teman-teman untuk seluruh korbannya. Kalau yang masih sudah meninggal, nanti kita doakan semoga diterima sisi Allah, diampuni segala dosanya. Kalau yang belum ditemukan dalam kondisi apapun, semoga segera ditemukan. Kalau yang masih bisa sugeng atau masih bisa sehat, semoga ditemukan dengan baik, masih bisa diobati. Kalau misalnya yang tidak bisa ditemukan dalam kondisi sudah meninggal, ya mudah-mudahan bisa dimakamkan dengan layak ya. Yuk kita doa bareng-bareng ya teman-teman. Yuk kita hadiahkan doa kepada seluruh korban yang menjadi korban terkait dengan ledakan atau kebakaran yang ada di Pelumpang di Jakarta Utara, Depo Pertamina. Semoga seluruh korban jiwa yang belum ditemukan segera ditemukan dalam kondisi apapun. Amin. Semoga juga untuk korban yang menjadi korban jiwa, semoga Allah tempatkan di sisi yang paling layak, diampuni dosanya dan Allah berikan yang terbaik. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, semoga ke tempat kembali segala dosanya ya Allah, berikan tempat yang terbaik ya Allah, izinkan mereka dan syurgamu ya Allah. Amin. Amin ya Allah, terima kasih banyak orang baik ya. Mumpung ingat, takutnya nanti pas langsung closing Mas Tulus lupa, makanya mumpung ingatkan ya. Nggak ada salahnya, kita nggak pernah tahu doa siapa yang akan dikabul. Doa bukan terkait dikabul atau tidak, doa itu antara kamu dan Tuhan ya. Terserah mau doain dengan cara apa, kepercayaannya apa, keyakinannya apa, sukunya apa. Yang penting kita mendoakan yang baik. Diterima atau tidak itu urusan Allah ya. Soal disampaikan atau tidak juga hak Allah. Yang penting tugas kita adalah berbuat baik dengan mendoakan ya. Tuhan Maha melihat kok teman-teman. Kalau kalian mendoakan yang baik, semuanya akan baik-baik saja ya. Itu dari konspirasinya nggak ada, kemudian korbannya bisa jadi sulit untuk ditemukan, tapi kita doakan mudah-mudahan jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan sampai nggak bisa ditemukan dan lain sebagainya. Semoga semuanya ditemukan dan ya dalam kondisi apapun lah. Yang sugeng masih bisa diobati, kalau yang sudah tidak ada, yang mudah-mudahan bisa ditempatkan atau dimakamkan secara layak. Amin. Oke, berikutnya adalah mungkin pertanyaan teman-teman akan lari ke sini. Mas Tulus, kan sudah pernah ada kejadian yang sama 14 tahun yang lalu. Apakah mungkin akan ada pengulangan yang sama di balik angka yang Mas Tulus lihat? Saya jawab dengan tegas, yes, sangat-sangat ada kemungkinan. Ya, aku tidak tahu durasinya panjang, tapi justru di balik angka yang saya baca, pengulangan kejadian yang sama bisa terjadi lagi kalau tidak ada tingkat penanggulangannya yang lebih kondusif, lebih bagus keamanannya, kemudian safety-nya. Kalau tidak diatur secara detail lagi, sangat-sangat ada kemungkinan. Lalu lama atau sebentar? Justru sebentar. Dari yang saya lihat, jadi aku berharap dari angkanya kita lihat sangat ada potensi terjadi hal yang sama yang bisa menjadikan momen besar lagi, musibah besar lagi, kejadian luar biasa lagi. Dan kalau misalnya pengulangannya lama itu mending, tapi kalau dari angkanya pengulangannya tidak lama. Pengulangannya sebentar lagi, tetapi ini bisa ditanggulangi ketika memang harus tetap dibangun di sini, tetapi dengan kadar keamanan atau yang lebih kuat lagi, atau dengan sistem yang lebih bisa mengontrol lagi. Aku sih berharap mudah-mudahan karena musibah ada hikmahnya apa? Jadi lebih safety, jadi lebih aman lagi. Ya, kalau pengulangan mungkin saja terjadi ada kemungkinan hal yang sama. Lalu nah ini yang nyeleneh, ada kemungkinan nggak Mas Tulus ini karena ada kasus anak pajak yang anaknya anaknya pejabat pajak yang begini. Ini nyambung nggak sih maksudnya? Tapi menurut aku kalau misalnya sebuah musibah terjadi, ini kan punya BUMN ya teman-teman, berhubungan dengan pemerintah, lalu dihubungkan dengan kejadian yang seperti itu ya. Nggak tahu juga. Tapi yang aku tahu yang selama ini aku pelajari, alam itu sebetulnya bisa mendeteksi, alam itu juga bisa merasakan kejadian yang sedang dirasakan Indonesia. Pemerintahnya lagi korup semua, pemerintahnya nggak adil, kemudian pemerintahnya ini kurang bisa berpihak ke rakyat misalnya. Ini sangat jadi momen, ini sangat jadi pendorong musibah itu terjadi teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin gara-gara ada anak pejabat pajak yang katanya melakukan ini, kemudian terbongkar semua, kemudian satu persatu keluar semua aibnya ya gara-gara anaknya ini, ya mudah-mudahan
hikmahnya adalah walaupun alam ini seakan-akan menunjukkan marah, ini pelumpang marah kemudian meledak atau terbakar gara-gara ini, terpicu karena ini, ya kalau secara nalar mungkin kita nggak akan, ya nggak mungkin dong, nggak nyambung. Tapi sebetulnya alam atau amarah alam itu sebetulnya bisa terpicu beberapa hal, salah satunya dari apa yang dilakukan oleh manusianya sendiri ya. Apalagi orang yang diberikan kewajiban atau kewenangan memimpin kita atau pemimpin kita. Salah satunya bapaknya adalah salah satu pejabat pajak ya teman-teman ya, yang katanya hartanya di luar PNS-PNS yang lain gitu loh. Waduh, eselon berapa, tapi hartanya banyak banget. Nah, ini beberapa hal yang patut dicurigai. Aku nggak bisa bahas itu ya teman-teman. Kapan-kapan kita bahas dari segi yang lain aja, tapi nggak bisa secara detail ngebahas itu, tapi hanya dari kejadian yang lain. Maksudnya kita ambil segi lainnya, kenapa sih bisa anak sampai ngerusak orang tuanya. Nah, kita akan ambil segi-segi itunya kapan-kapan. Kalau jenengan setuju silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau kasus itu Mas Tulus nggak bisa membahas secara detail, karena saya agak kurang suka dengan dunia-dunia yang politik itu, aku agak kurang suka. Kalau ditanyakan berhubungan secara nalar tidak, tapi ya nggak nyambung secara nalar kita, tapi bagi saya ya mungkin saja ada berhubungan antara kejadian itu dengan ledakan ini ya. Ada sesuatu yang tidak benar. Nah, satu hal yang pengen Mas Tulus sampaikan di balik angka-angka ini teman-teman, ada pesan warning yang agak kurang bagus bagi kita sekali lagi terkait dengan musibah ya teman-teman. Ledakan dari tanah ini masih akan ada beberapa kali. Kemudian ada potensi tanah yang bergerak, tanah yang bergoyang, tanah yang meletus. Ini juga aku lihat pesan di balik angka 3-3-nya sangat luar biasa, harus hati-hati. Kemudian juga angin yang kencang sekali, luar biasa teman-teman. Ada simbol angka 9 yang keras sekali. Ini bahaya ya. Alam sedang menunjukkan eksistensinya. Ini gue, emang lu doang yang bisa begitu. Gue juga bisa. Seakan-akan dia tuh menunjukkan kalau dia tuh bisa gitu loh. Gue bisa ngelawan lu, jangan lu giniin gue mulu, istilahnya gitu. Alam tuh kayak lagi ngomong sama kita dengan kata-kata yang seakan-akan seperti itu bahasanya. Walaupun mungkin kita tidak bisa memahami, tapi sebetulnya itu ya. Gempa bumi masih sangat ada potensi. Kemarin ramalan sudah menyampaikan kalau Indonesia sangat ada potensi. Kemudian BMKG juga mengatakan yang sama, ada potensi-potensi berikutnya. Walaupun peramal yang meramalkan gempa Turki juga menyampaikan bahwa terjadinya tanggal 3, 4, 6, 7 misalnya, ada beberapa di bulan Maret dan lain sebagainya. Tapi memang potensi terjadinya di balik intuisi, di balik angka ini memang angin yang kencang sekali, masih ada kandungan air sedikit penghabisan di balik angka 3-nya. Kemudian ada potensi yang berbau-bau besi meledak, kemudian bau-bau karat meledak, ini juga sangat mungkin potensi kecelakaan baik di darat dan juga di udara. Ini juga hati-hati, lebih kuat di darat memang karena komponennya tanah ya teman-teman, karena komponennya darat. Tapi untuk bau besi yang meledak atau bau besi terbakar atau bau besi yang karatan yang menghitam, ini juga Mas Tulus lihat di balik angka 33, di balik kejadian meletusnya atau terbakarnya depo Pertamina yang ada di Pelumpang. Jadi warningnya itu teman-teman, tambahannya, jadi harus tingkatkan kewaspadaan kita. Kecelakaan di jalan harus hati-hati. Air tidak akan banyak lagi, sementara akan menipis, hilang, kemudian anginnya akan lebih mengencang, dan kekuatan tanah ini akan semakin memperlihatkan diri. Kayak batu meledak, tanah meledak, ini akan beberapa kali terjadi. Dan Mas Tulus sudah lihat ini dari awal tahun teman-teman ya. Dari awal Januari Mas Tulus sudah sampaikan bahwa Mas Tulus masih melihat ada gundukan tanah yang meledak, ada tanah yang meledak, bahkan tanah yang meledak kemudian mengeluarkan api. Ini juga beberapa kali Mas Tulus mimpi. Kalau Mas Tulus cerita mimpi, Mas Tulus suka dihina ya kadang-kadang. Makanya Mas Tulus jadi malas menceritakan terkait dengan mimpinya. Jadi banyak yang nyinyir katanya mimpilah ini itu. Jadi Mas Tulus kurang suka menyampaikan itu. Lalu ada tambahan sedikit teman-teman. Maaf sekali lagi, saya tidak menyinggung apapun. Saya tidak mengatakan bahwa mungkin Pertamina sedang ada sesuatu yang nggak beres, tapi dari pesan di balik kejadian ini memang ada sesuatu yang harus diperbaiki di balik sesuatu yang terjadi. Jadi misalnya, kamu punya mobil kecelakaan di tanggal 3. Di tanggal 3 ini kecelakaan ternyata. Tapi ada intuisi yang bisa kita baca adalah salah satunya mobilnya harus diperbaiki. Gitu loh. Jadi mungkin mobilnya ada sesuatu yang salah, mungkin remnya minyak remnya kurang atau olinya sudah harus diganti. Nah, ini sama pesannya juga untuk Pertamina khususnya. Saya minta maaf, saya juga hanya membaca lewat angkanya. Saya tidak tahu ada kandungan apa karena saya nggak pernah. Saya tipikal orang yang kurang suka melihat sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, politik dan lain sebagainya. Aku agak kurang suka ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku melihat di balik angkanya, ini hanya memprediksi lewat angka. Jadi
Jadi belum tentu benar yang saya baca, dan ini bukan berarti saya menyarankan ke pihak Pertamina karena saya juga tidak tahu. Tapi dari tanggalnya, seperti halnya ketika terjadi sesuatu di hari itu, rumahnya roboh berarti harus diperbaiki, misalnya mobil kecelakaan pun harus ada yang diperbaiki dari dalamnya. Ya, ada sesuatu yang harus dibenarkan, ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam Pertamina itu sendiri. Saya juga nggak tahu, jujur saya tidak tahu ada apa, tapi memang dari angkanya yang bisa saya baca itu. Ya, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga video ini memberi wawasan sedikit buat teman-teman semua. Ingat, jangan cari lokasi, jangan pandang gara-gara Pertamina begini makanya dikasih begitu, jangan ya. Kemudian pelumpang begini makanya dikasih, no, jangan. Sudah bukan waktunya lagi kita ngejas orang ya. Mau orang itu salah, mau orang itu benar, apa hak kita menghakimi orang? Oke, mengingatkan boleh tapi dengan cara yang baik. Apakah salah ketika kita berdoa meskipun orang tadi itu bajingan sekalipun? Tapi jangan sekali-kali menjas. Apakah kamu Tuhan bisa mengatakan kalau orang itu salah? Yang berhak mengatakan salah, dosa, dan tidak itu hanya Tuhan. Jadi kalau kita tahu aturannya, oh ini salah, yes, tahu saya salah, ini dosa. Jadi tugas kita mengingatkan, kita ingatkan dengan bahasa yang benar. Bukan berarti kita ngejas, makanya dikasih musibah, tempatnya begini, seakan-akan begitu. Makanya dikasih musibah, makanya Pertamina begini, seakan-akan kita langsung memikirkan yang enggak ya. Mengarahnya ke sesuatu yang enggak baik. Jadi prasangka baik, doa yang baik, biar apa? Biar Allah juga ngasih sesuatu yang baik buat kita. Oke? Semoga manfaat video hari ini. Ingat teman-teman harus tetap berbuat baik sama semuanya. Tetap jadi berkat buat sesama ya, Mas Turul jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya, dan teman-teman juga semoga selalu happy, selalu sukses, dimudahkan segala urusannya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya dari kata-kata yang Mas Tulus sampaikan ada yang menyinggung atau menyakiti hati jenengan. Mas Tulus minta maaf ya, kurangi bapernya, mendingan makan wafer biar kenyang. Yang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, cepat dapat rezeki, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Yang sedang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera bertemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah berikan momongan, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat pengen jual aset keluarga demi kedamaian semuanya, biar bisa tetap dibagi rata, biar nggak ada salah paham. Tunggunya rutang apa tinggung apa, mudah-mudahan ndang laku nggih, ndang laku ndang payu, biar manfaat. Amin. Semoga untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen ngangkat derajat keluarga, pengen nyenengin semua orang, pengen banyak uang biar bisa sedekah ke semua orang. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga saya dan juga jenengan semua dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Itu kalau yang lu kita kalau doa pasti ada begitunya ya. Mas Tulus minta pamit mundur diri, terima kasih banyak. Wow, niatnya cuma 29 menit ya. Aduh, kalau udah ngeromet nih nggak bisa ditahan loh teman-teman ya. Ini buat tayang di hari Minggu ya. Siap-siap Mas Tulus mau berangkat kerja. Matur sembah nuwun buat semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu semangat, meskipun apapun kondisinya, sedih, seneng, lagi berduka, lagi bahagia, tetap harus semangat ya. Jangan lupa bareng ucapkan alhamdulillah disertai dengan innalillah. Semoga jenengan semua sukses, dimudahkan segala urusan baiknya, Allah kabul hajatnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nggih. Suwun. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.